Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Madi Sesari, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kawan-kawan mengenai observasi pemerintahan desa, bagaimana peran masyarakat atau tokoh-tokoh di sini, dan bagaimana proses pemilihan kepala desa di sini, bagaimana peran BPD mengambil keputusan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Madi Sesari, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saat ini saya lagi mengerjakan tugas mengenai observasi pemerintahan desa. Lalu dengan saya datang ke sini, ingin mewawancarai Bapak bagaimana kepemimpinan Bapak yang dipimpin saat ini. Lalu bagaimana peran DPD mengambil keputusan. Lalu bagaimana kegiatan masyarakat yang ada di sini. Perkenalkan diri, saya Sekretaris Desa Rebidas, mungkin mewakili Bapak Kepala Desa dalam hal ini, nama Muhammad Idrus. Soal yang pertama, bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Proses penyelenggaraan desa kita laksanakan secara terbuka, transparan, yang kita akan melibatkan semua unsur masyarakat di dalam menyusun program di desa. Baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh wanita, kemudian semua lembaga desa kita libatkan untuk menyusun program di desa. Terima kasih. Iya, tetap kita utamakan dalam bentuk musyawarah. Nanti kalau ada kita menyusun program kan kita ada namanya musdes, musyawarah desa. Kita kumpulkan semua tokoh perwakilan di semua dusun, kemudian semua lembaga kita kumpulkan untuk melakukan musdes. Setelah itu kita melaksanakan musyawarah desa untuk menentukan program prioritas yang akan kita laksanakan. Lalu, bagaimana struktur pemerintahan desa dan peran masing-masing perangkat desa dalam menjalankan tugasnya? Struktur pemerintah desa pada umumnya sama di Indonesia. Ada kepala desa, kemudian ada sekretaris desa, kemudian ada kasih taur, kasih pemerintahan, kasih kesra, kasih pelayanan, kemudian ada kaur umum, dan data usaha, kaur keuangan namanya, dan kaur perencanaan. Kemudian ada kepala dusun, dan kita ada 14 kepala dusun karena kita desa beda, yaitu 14 dusun. Dan peranan masing-masing perangkat desa yang tentu sesuai dengan tupoksi masing-masing yang sudah sesuai dengan undang-undang, yaitu kita mengacu kepada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan di sana ada dijelaskan peranan masing-masing perangkat desa. Dan secara umum perangkat desa adalah pembantu kepala desa di dalam melaksanakan tugasnya. Masing-masing perangkat desa sudah memiliki tugas masing-masing. Artinya kita terapkan sistem pemerintahan desa itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, bagaimana proses pemilihan kepala desa berlangsung di desa saya Rebidas? Untuk desa Rebidas, rencana ada informasi dari daerah akan dilaksanakan pemilihan serentak, namanya sekarang pemilihan serentak kepala desa Kabupaten Lombok Timur. Insya Allah akan dilaksanakan nanti pada awal tahun 2027. Ya tentu pelaksanaan pilkades itu harus secara demokrasi, gitu, dilaksanakan secara demokrasi. Nanti ada dibentuk namanya panitia pemilihan kepala desa, yang membentuk itu Badan Pemusatan Desa. Nanti panitia itulah yang akan melaksanakan pemilihan. Belum dilaksanakan pemilihan, dibentuk dulu panitianya, panitia pemilihan kepala desa namanya, yang membentuk BPD,
Nah, panitia itu bisa dari unsur masyarakat, kemudian ditambah unsur perangkat desa dan unsur lembaga yang ada di desa. Itu unsur-unsur yang akan menjadi panitia pemilihan kepala desa. Panitia itulah yang akan melaksanakan proses pemilihan di tingkat desa. Kalau kebetulan kematian kepanitiaan itu bagaimana? Apakah dalam bentuk diskusi kah? Untuk membentuk panitia itu BPD mengundang semua unsur tokoh sebagai perwakilan di tingkat desa. Seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kepala dusun, semua BPD, semua perwakilan unsur lembaga nanti diundang nanti oleh BPD untuk mengadakan musyawarah desa membentuk panitia. Bagaimana peran permasyarakatan desa atau BPD dalam sistem pemerintahan desa? Tentu itu tugas pokok daripada BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan di desa. Mengawasi jalannya pemerintahan di desa. Selanjutnya, bagaimana tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa? Partisipasi masyarakat di desa tergantung dari bagaimana kita melibatkan masyarakat di dalam pelaksanaan program di desa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap kita melaksanakan merencanakan program di desa, ya tentu kita libatkan semua masyarakat dengan perwakilan-perwakilan. Nah, dari sana keterlibatan masyarakat di dalam merencanakan mereka sudah ikut terlibat begitu. Dan bagaimana bernasib desanya sendiri. Nah, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya di lapangan, ya masyarakat ikut juga melihat. Nah, bagaimana proses, karena dia ikut dalam proses musyawarah, dia tahu berapa anggarannya, kemudian kemana-mana anggarannya ini, terus titik-titiknya di mana nanti kan masyarakat sudah tahu dari musyawarah itu, sehingga pada saat pelaksanaan nanti dipantau juga oleh masyarakat dan diawasi oleh BPD. Nah, sehingga nanti kalau ada dibutuhkan swadaya gotong royong, ya tinggal kita koordinasi dengan Pak Kadus, Pak Kadus, nanti masing-masing dusun berkoordinasi dengan lembaga yang ada di dusun dan mengarahkan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana persepsi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga terhadap proses politik yang terjadi di desa? Terkait dengan proses politik di desa, tentu kita memiliki peran masing-masing. Masyarakat, pemerintah desa, perangkat desa. Tentu kita sebagai perangkat desa, kita tidak boleh ikut dalam politik praktis kalau kita perangkat desa. Memang itu larangan dari undang-undang. Nah, tentu kalau masyarakat bebas luber. Nah, luber itu adalah langsung bebas rahasia. Jadi peran serta daripada masyarakat terhadap kita harapkan begitu kan. Ya, insya Allah di desa Midas tidak pernah kurang yang partisipasinya ada 80%. 80% di atas setiap ada pemilihan. Jadi termasuk cukup bagus sih dari desa Midas. Aktif masyarakat ada setiap pemilihan. Selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan desa? Ada beberapa kendala memang yang kita hadapi di desa Midas. Jadi kami sampaikan bahwa desa Midas ini cukup luas sekali. Mungkin kita di Kecamatan Wonosabe, desa Midas terluas, termasuk di Kabupaten Lombok Timur, kita cukup termasuk itu. Kadang yang baru kita buka belum kita buatkan talut, belum kita pengkeras, masih banyak irigasi yang belum kita kerjakan. Saking luasnya wilayah kita dan terbatasnya anggaran dari pusat. Lebih-lebih pada saat ini ada efisiensi anggaran hampir
75% dipangkas oleh pusat anggaran kita untuk tahun 2026 ini, sehingga ya hampir pembangunan untuk fisik nol. Ya, makanya sangat kita harapkan bantuan-bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membantu kita dalam mengerjakan program fisik, terutama kita yang masih banyak. Itu salah satu kendala kita, masih banyak program fisik yang belum kita kerjakan. Selanjutnya, bagaimana kesesuaian praktik ke pemerintahan desa dengan aturan atau prinsip pemerintahan yang baik? Ya, prinsip kita itu untuk menciptakan pemerintahan yang baik, ya kita harus terbuka dengan pengelolaan program, pengelolaan keuangan secara efisien, terbuka untuk masyarakat. Jadi tidak ada yang kita sembunyikan begitu. Kita tetap terbuka berapa jumlah anggaran yang ya kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi kami dari pemerintah desa menyampaikan maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian dari kami. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.